Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Talita Zada dari kelas 11-6. Saya akan menceritakan tentang Perang Banjar yang merupakan salah satu materi dari pembelajaran sejarah Indonesia yang dibimbing oleh guru saya sendiri, yaitu Ibu Mona Puspita SPD. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih kronologi Perang Banjar itu gimana? Kalau belum, yuk simak bareng-bareng. Perang Banjar atau Perang Banjar Barito adalah sebuah peristiwa sejarah di mana rakyat Kalimantan, khususnya Kesultanan Banjar, berperang melawan para penjajah Belanda. Perang Banjar terjadi di wilayah Kesultanan Banjar, Kalimantan Selatan pada tahun 1859 hingga 1905. Dari pihak rakyat, Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito. Dahsyatnya, Perang Banjar pada saat itu terlihat dari jumlah korban tewas, baik dari pihak Belanda maupun rakyat Banjar Barito. Nah, tokoh yang terlibat dalam Perang Banjar ini antara lain Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Penyebab terjadinya Perang Banjar adalah kedatangan Belanda yang ikut campur dalam urusan Kesultanan Banjar menimbulkan banyak permasalahan. Kondisi ini kemudian memuncak dengan adanya perlawanan dari Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah. Apabila dirangkum, maka penyebab terjadinya Perang Banjar antara lain: 1. Rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda dan Kesultanan Banjar. 2. Munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda. 3. Sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Kronologi Perang Banjar sebagai penerus kerajaan Daha yang sebelumnya bercorak Hindu, pengaruh Islam masuk ke Kesultanan Banjar pada sekitar akhir abad 15 berkat peran dari Kerajaan Demak. Kesultanan Banjar memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kalimantan Selatan dan sebagian di Kalimantan Tengah. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam Indonesia 2012, karya Daliman, disebutkan bahwa pelabuhan-pelabuhan dagang Kesultanan Banjar pada abad 15 Masehi selalu ramai dengan kapal-kapal dagang internasional. Kesultanan Banjar juga memiliki hasil sumber daya alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar yang melimpah. Hal inilah yang kemudian mendorong Belanda untuk memulai merencanakan strategi agar dapat menguasai Kesultanan Banjar. Belanda dan Kesultanan Banjar mulai melakukan interaksi pada sekitar tahun 1240-an. Setelah itu, Belanda mulai dengan strategi melakukan campur tangan di beberapa wilayah Kesultanan Banjar dan memadamkan sengketa-sengketa yang ada. Sebagai imbalan, Belanda mendapatkan hak khusus untuk mencampuri urusan dalam negeri Kesultanan Banjar. Kondisi tersebut berlangsung lama hingga akhirnya perlawanan rakyat Banjar dimulai saat Belanda mengangkat Tamjidillah II sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859. Pada tanggal 28 April 1859, Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batu bara di wilayah Pangaron. Setelah itu, muncul beberapa pertempuran di tempat lain seperti Pertempuran Benteng Tabanyo pada Agustus 1859, Pertempuran Benteng Gunung Lawak pada September 1859, Pertempuran Munggu Tayur pada Desember 1859, Pertempuran Amawang pada Maret 1860. Belanda membalas serangan Pangeran Antasari dengan menawan keluarga Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Hidayatullah II yang keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan keluarganya justru ditangkap Belanda dan diasingkan menuju ke Cianjur. Hal itu tidak membuat menghentikan Pangeran Antasari. Ia terus melakukan perlawanan di daerah-daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pangeran Antasari juga mendirikan 7 unit benteng di TW untuk memperkuat pertahanan rakyat. Perang Banjar mulai redup ketika Pangeran Antasari mulai melemah karena terserang penyakit paru-paru dan cacar. Perjuangannya terus dilakukan hingga Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Perang Banjar berakhir pada tahun 1905 dengan kemenangan berada di pihak Belanda yang berhasil menghapus Kesultanan Banjar. Kalian pengen tahu nggak sih dampak dari Perang Banjar itu apa? Dampak Perang Banjar adalah terjadi penyatuan gerakan rakyat di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II. Meski sudah melakukan perlawanan dengan gigih dan pantang menyerah, pada akhirnya Belanda bisa mengatasi keadaan. Akibat kemenangan Belanda pada perang tersebut, Kesultanan Banjar kemudian dihapuskan. Eksploitasi besar-besaran kemudian terjadi karena Belanda memiliki sumber daya secara paksa berupa rempah-rempahan, perkebunan, dan tambang batubara.
Baiklah teman-teman, sekian dari cerita tentang Perang Banjar yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian dan salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.